Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Dwi Septiawan, NIM 196020011130, kelas 02 Fakultas Ekonomi. Hari ini kita masuk pada tema soal investasi sebagai salah satu indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti video yang ditunjukkan di YouTube kepada Pak Anam itu, yang rilis pada tahun 2014 sebelum ada masalah yang muncul semisal pandemi corona. Nah, di sini saya akan membuat tugas, yaitu disuruh mempelajari, menganalisis, serta pada endingnya video tersebut dan dipresentasikan bagaimana kondisi investasi sekarang, apakah sesuai dengan data di video tersebut. Dalam video tersebut yaitu disampaikan kurang lebih seperti ini. Dalam program Investment Corner kali ini membahas mengenai investor terhadap Indonesia yang saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat menggembirakan. Indonesia menduduki peringkat 10 besar ekonomi dunia setelah Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, Brasil, Prancis, dan Inggris berdasarkan Gross Domestic Product atau GDP menurut World Bank. Berdasarkan laporan yang sama, GDP Indonesia 2013 mencapai US dollar 2.0581 miliar dan GDP per kapita mencapai US dollar 8.539. GDP Indonesia meningkat bila dibandingkan tahun 2005 yang mencapai US dollar 707,9 miliar atau US dollar 3.234 GDP per kapita. Sementara menuntut data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat hingga kuartal 3 2014 realisasi investasi di Indonesia mencapai angka 116,2 triliun atau 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan pencapaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. BKPM memaparkan realisasi investasi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya naik 9%. Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi kenaikan sebesar 16,4%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan hal yang sangat menggembirakan karena realisasi investasi triwulan 2 2014 tersebut mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah investasi dari tahun 2014 dari tahun 2010. Realisasi investasi pertumbuhan tersebut karena didorong upaya peningkatan pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan investor kini sudah dapat meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan. Nah, di video YouTube tersebut kurang lebih memaparkan penjelasan tersebut. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kondisi investasi sekarang, apakah sesuai dengan data video di atas. Menilai dari prospek investasi selama tahun 2020 belum bisa tumbuh optimal, apalagi di kalangan pengusaha. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, perubahan kepercayaan pasar terhadap iklim usaha investasi nasional dan respon kebijakan pemerintah terhadap wabah COVID-19. Lamanya waktu yang diperlukan pemerintah untuk mengendalikan wabah di Indonesia akan mempengaruhi minat investasi.
sebab upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi agar terhalang dengan dampak dari COVID-19, apalagi kalau pemerintah mengharapkan investasi dari luar negeri, sebab sedang terkontraksi cukup signifikan. Setidaknya di kuartal 1 2020 saya rasa masih cukup terbatas peluang pertumbuhannya. Apapun yang dilakukan pemerintah sekarang tidak akan berdampak, karena permasalahannya perhatian orang teralih bagaimana memitigasi COVID-19. Sebab dampak dari COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga berdampak ke semua negara. Investor asing juga akan melakukan restrukturisasi kegiatan investasi, sementara aktivitas yang berasal dari kegiatan ekonomi domestik akan cukup terbatas. Apalagi Indonesia itu sering impor ekspor ke luar negeri. Jadi dengan adanya COVID-19 ini sedikit susah. Gitu ini selesai akan terjadi rebound di kuartal berikutnya. Kalau merujuk puncaknya antara pertengahan Mei kurang lebih. Ya semoga saja dengan adanya wabah COVID-19 cepat lekas sembuh, lekas hilang, lekas pulih Indonesia dan seluruh dunia. Amin. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan berkata, ya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.